lagi dengan Ibu Girsa. Hari ini kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa. Minggu lalu Ibu sudah kirimkan materinya kan di e-learning. Nah, Ibu harap kamu sudah benar-benar mencatatkannya di buku catatan. Sekarang buka yuk buku catatannya lagi dan kamu bisa sambil mendengarkan penjelasan Ibu secara langsung. Check it out. Sekarang kita akan mempelajari tentang ancaman disintegrasi bangsa. Nah, apakah yang dimaksud dengan disintegrasi? Ada yang tahu nggak? Tepat sekali, disintegrasi adalah perpecahan. Jadi, Indonesia mengalami ancaman perpecahan dari dalam negeri sendiri. Nah, kita lihat ya bentuk-bentuk ancaman disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang bentuk-bentuk ancaman disintegrasi di Indonesia yang terjadi sekitar tahun 1948 hingga tahun 1965. Ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia tersebut dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan ideologi. Peristiwa pemberontakan yang terjadi di Indonesia yang mengancam persatuan berdasarkan ideologi adalah peristiwa PKI Madiun 1948, DITII, dan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Berikutnya adalah peristiwa yang mengancam keutuhan negara Indonesia dilakukan berdasarkan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah untuk melepaskan diri dari NKRI atau mendirikan negara sendiri. Contohnya adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua, RMS, Republik Maluku Selatan. Dan yang ketiga, Andi Ajis. Bagian yang ketiga adalah peristiwa ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan pemerintahan. Nah, di sini yang dimaksud adalah membentuk pemerintahan sendiri di dalam Indonesia. Dan peristiwanya yaitu PRRI Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia _ Pemerintahan Rakyat Semesta. Dan ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Tadi kita sudah melihat peristiwa-peristiwa yang mengancam keutuhan NKRI berdasarkan 3 bagian: ideologi, kepentingan, dan pemerintahan. Sekarang kita bahas satu persatu dulu peristiwanya, tokoh-tokohnya, dan latar belakangnya. PKI Madiun 1948. Peristiwa pemberontakan ini didalangi oleh 2 orang, yaitu Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin adalah orang yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dan dia juga pernah mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville. Nah, kamu pasti ingat kan tentang isi perjanjian Renville, yaitu salah satunya mengenai wilayah Indonesia. Dalam perjanjian Renville itu, wilayah Indonesia hanya terdiri sebagian Pulau Jawa dan Sumatera. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan dan kemarahan pada masyarakat Indonesia, sehingga timbullah mosi tidak percaya terhadap Amir Syarifuddin dan rakyat menuntut Amir Syarifuddin untuk turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Musso. Musso sebenarnya bukanlah orang baru di Indonesia. Musso pernah menjadi bagian terpenting dalam Partai Komunis Indonesia pada era Pergerakan Indonesia. Nah, Musso melarikan diri ke Rusia setelah terjadinya pelarangan PKI pada masa penjajahan Belanda. Kemudian, Musso kembali dari Rusia ke Indonesia dan dia memanfaatkan Amir Syarifuddin untuk mendirikan Negara Komunis Indonesia. Berikutnya adalah peristiwa DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia.
Peristiwa ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. Dan semua peristiwa-peristiwa tersebut terjadi bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah Gerakan 30 September 1965 atau juga sering dikenal sebagai G30S 1965. Peristiwa ini terjadi di Jakarta dan di Yogyakarta. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kamu tahu kan, ideologi Pancasila kita itu menjadi sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Dan jika digantikan, maka Indonesia akan terpecah belah. Kalau komunis, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Thank you. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang ancaman disintegrasi bangsa. Ibu harap kalian sudah mengerti. Walaupun begitu, jika ada masih yang kurang mengerti, silakan ditanyakan melalui Google Classroom. Dan tugasnya juga sudah dikerjakan dan dikirimkan melalui email ataupun e-learning. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dah.